Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah di hari ketiga, berarti kita sudah masuk di pembelajaran ketiga juga. Masih di subtema 2 tentang anggota tubuh atau tentang tubuhku. Hari ini yang akan kita pelajari masih dengan imtak yang sama, yaitu surah Al-Infitor. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Oke. Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang dikehendaki dia menyusun tubuhmu. Oke, lanjut ya. Sini seperti biasa ada kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mampu menyebutkan cara duduk, memegang pensil dan meletakkan buku. Siswa mampu memasangkan huruf pada kata nama anggota tubuh dan kegunaannya. Oke. Sebelum kita lanjut, kita mau menulis dulu di udara. Bagaimana caranya, Miss? Kita ikuti tanda panah pada angka yang ada di layar kalian ya. Yang satu itu kita mulai dari sini ke atas terus turun. Kita menulis di udara. Sekarang nomor 2. 2. Seperti itu ya. 3 seperti ini. Kalau 4, ininya dulu, kemudian yang panjang. Kemudian nomor 5, ini dulu A-nya turun, kemudian ulangi 5 ya. Ininya turun sedikit, bundarnya, kemudian topinya di atas. Nomor 6, kita mulai dari atas. Ulangi 6-nya, kita mulai dari atas, kemudian 7 yang topinya dulu baru ke bawah. 8 itu mutar tanpa putus. 9 bundarnya dulu, kemudian kakinya ya. 10 kita kembali menulis 1, kemudian angka 0 tanpa putus. Oke, jadi seperti itu ya. Next. Nah, Miss mau memperlihatkan cara duduk yang benar saat membaca. Ya, ini cara duduknya, badannya tegap seperti ini. Ini matanya tidak terlalu dekat dengan buku. Duduknya tegak, tidak membungkuk. Kenapa? Karena ini nanti akan berpengaruh ke tulang belakangnya kalau bungkuk. Terus matanya kalau terlalu dekat, nanti akan merusak matanya. Kalau sekali 2 kali mungkin tidak, tapi kalau setiap hari seperti itu, maka itu akan membuat matanya rusak. Oke, next, cara membaca yang benar. Nah, ini dia. Kalau kita membaca di tempat yang terang, tidak masalah kalau tidak ada lampu. Tapi kalau kita membaca di tempat yang agak gelap, misalnya di kamar kita misalnya tertutup, jendelanya ditutup, ada gordennya, gelap, meskipun bukan malam, maka sebisa mungkin nyalakan lampunya supaya ada cahaya yang mengenai benda atau buku yang akan kita baca. Kalau gelap, nanti mata kita bisa rusak juga. Badannya tetap tegak ya, meskipun kita membaca di meja, dimanapun. Oke, next. Nah, ini ada 2 posisi sikap tubuh. Yang ini tengkurap, ini membaca sambil duduk tegap. Nah, kenapa yang ini tidak dianjurkan? Ini kalau kita tengkurap membacanya, selain itu leher kita bisa sakit, lehernya bisa sakit. Nanti ini juga bisa mempengaruhi, kalau misalnya dadanya lama tertindis bisa sakit juga, tulang belakangnya juga sakit. Kalau kita membaca dengan posisi tubuh tegak seperti ini, nah ini bagus ini. Harus kalian contoh ya. Ini dia tidak membaca di meja, dia duduk di karpet
tetapi dia tetap duduk tegak dan bukunya tidak terlalu dekat dengan matanya. Oke, lanjut ya. Next. Nah, sekarang ini ada beberapa cara menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga secara teratur, makan secara teratur, makan makanan bergizi seimbang, dan istirahat dengan waktu yang cukup. Next. Nih, menjaga kebersihan tubuh. Nah, siapa yang kalau mau tidur tidak sikat gigi? Nah, menjaga kesehatan tubuh kita bisa melakukannya dengan cara mandi secara teratur, menggosok gigi secara teratur, mencuci kaki sebelum tidur, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, mengganti pakaian yang kotor dengan pakaian yang bersih. Next. Nih, harus apa kalau sakit? Kalau kita sakit, kalau misalnya sakitnya masih ringan-ringan, mungkin bisa istirahat dengan baik di rumah, minum vitamin. Nah, kalau sudah sakitnya sudah agak berat, maka kita harus ke dokter. Next. Nah, kita mengeja lagi. Kita sudah di huruf vokal yang ketiga, yaitu huruf U. Sama seperti huruf A dan I, ini kita gabungkan dengan semua huruf konsonan, kemudian kita eja. B U bu bu, C U cu cu, D U du du, F U fu fu. Oke, next, di huruf berikutnya ada huruf G. G U gu gu, H U hu hu, J U ju ju, K U ku ku, L U lu lu, M U mu mu, N U nu nu, P U pu pu. Nah, huruf kui. Kui U ku ku, R U ru ru, S U su su, T U tu tu. Next. V U fu fu, W U wu wu, X U su su, ini agak susah ya, Y U yu yu, dan terakhir huruf konsonan Z dipasangkan dengan huruf vokal U menjadi Z U zu zu. Oke. Hari berikutnya kita masuk ke huruf vokal yang keempat, yaitu E. Oke, huruf E. Next. Nah, ini permainan anak laki-laki dan perempuan. Nah, kalau anak laki-laki itu biasanya main bola, main mobil-mobilan, main robot-robotan, apalagi main kelereng, main apa lagi ya? Selain main kelereng, main bola basket, main perang-perangan ya. Kalau dia anak cantik atau anak perempuan, biasanya itu mainnya dia main boneka, main masak-masakan, rumah-rumahan, mendandani, saling mendandani. Bisa juga anak perempuan main sepeda. Nah, itu dia perbedaan permainan anak laki-laki dan perempuan. Oke, next. Nih, menghitung benda dan membandingkannya. Di sini ada tempat bekal, tas, dan pot bunga. Tempat bekalnya 4, tasnya 3, dan pot bunganya 2. Oke, kita mau bandingkan. Nah, ini misalnya tempat bekal ada 4, tas ada 3. Nah, tempat bekal yang 4 ini kira-kira lebih apa dari tas? Nah, dia lebih banyak. 4 ini lebih banyak daripada tas yang 3. Oke, kalian di rumah bisa latihan ini sayang. Misalnya ini pot bunganya ada 2 tadi, terus tasnya ada 3. Nah, 2 ini lebih apa dari 3? Lebih sedikit atau lebih kecil. 2 lebih apa dari 4? Lebih kecil. Oke, jadi kalian bisa membandingkan dengan melihat angkanya. Lebih apa dia? Oke, lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu video tutorial Danis. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan rajin belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.